takdir, antara kepastian dan kepasrahan. Dalam percakapan sehari-hari, takdir sering dipahami dengan sederhana, sesuatu yang pasti terjadi dan berada di luar kendali manusia. Ia seperti garis nasib yang sudah diguratkan, dan manusia hanya berjalan di atasnya tanpa kuasa mengubah apapun. Maka tak heran, ketika musibah menimpa, entah kehilangan, kecelakaan, atau bencana seperti robohnya bangunan pesantren di Buduran, kalimat pertama yang terucap biasanya, "Ya, mungkin sudah takdir," atau "itu adalah takdir." Ucapan itu terdengar pasrah, menenangkan, seolah semua persoalan selesai dengan satu kata, takdir. Namun, di balik ketenangan itu tersembunyi satu pertanyaan besar. Benarkah takdir membuat manusia tidak berdaya? Atau justru kita yang sering berlindung di balik kata itu untuk menutupi kelalaian dan kesalahan kita sendiri? Dalam pandangan banyak orang, takdir menjadi semacam pintu darurat spiritual, tempat kita mencari makna saat logika tidak mampu menjelaskan. Tapi dalam sisi lain, pemaknaan yang sempit terhadap takdir sering membuat kita berhenti belajar, berhenti memperbaiki, bahkan berhenti bertanggung jawab. Padahal, dalam ajaran Islam, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan seruan untuk memahami hukum Allah yang bekerja di balik setiap peristiwa. Bahwa di balik kehendak ilahi, selalu ada ruang bagi manusia untuk berusaha, berhati-hati, dan memperbaiki diri. Dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang tak bisa kita pilih sejak awal. Kita tidak bisa memilih akan lahir di mana, dari rahim siapa, atau menjadi bangsa apa. Tak ada yang bisa mengajukan formulir sebelum lahir untuk menentukan warna kulit, jenis kelamin, bahkan gen yang mengalir di tubuhnya. Kita hanya dilahirkan, begitu saja, di tengah keluarga, budaya, dan zaman tertentu. Itulah wilayah takdir yang mutlak, yang oleh para ulama disebut kodok mubram, yakni ketentuan Allah yang tidak mungkin berubah. Seperti posisi bumi terhadap matahari, atau hukum gravitasi yang tak bisa dinegosiasikan. Dalam wilayah ini, manusia memang tidak punya kuasa apa-apa. Namun, kehidupan tidak berhenti di situ. Setelah kita dilahirkan, kita diberi kesadaran, kehendak, dan pilihan. Kita bisa memilih belajar atau malas, jujur atau curang, berhati-hati atau ceroboh. Inilah yang oleh banyak teolog disebut kodok mualak, takdir yang tergantung pada usaha manusia. Dan disinilah letak keindahan kehidupan. Allah menetapkan garis besar, tetapi membiarkan manusia menulis detailnya dengan tindakannya sendiri. Ibaratnya, takdir memberi kita peta, tetapi langkah yang kita ambil di dalam peta itu menentukan kemana kita tiba. Takdir adalah rahasia Allah, tapi usaha adalah bentuk kita menghormati rahasia itu. Maka, ketika kita bicara tentang musibah atau peristiwa tragis seperti robohnya bangunan pesantren, pertanyaannya bukan sekadar, apakah ini takdir? Tetapi apakah kita sudah menunaikan ikhtiar yang seharusnya sebelum takdir itu terjadi? Peristiwa robohnya gedung pesantren di Buduran, Sidoarjo, adalah luka yang dalam bagi banyak kalangan, terutama dunia pendidikan Islam. Bukan hanya karena korban jiwa yang berjatuhan, tapi karena pesantren selama ini dianggap sebagai tempat paling aman, tempat menimba ilmu, tempat penempaan para santri untuk tumbuh. Namun pada hari itu, runtuh, seolah menampar kesadaran kita semua. Lalu muncul pertanyaan yang sering kita dengar setelah bencana. Apakah ini takdir? Apakah Allah yang menakdirkan bangunan itu roboh? Pertanyaan seperti itu sah, tapi juga berisiko menutup ruang introspeksi. Karena takdir, untuk konteks pembacaan sebuah peristiwa, tidak pernah berdiri tanpa sebab. Dalam perspektif Islam, Al-Quran menyatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini adalah pagar filosofis agar manusia tidak berlindung di balik kata takdir untuk menutupi kelalaian. Allah memang berkuasa atas segalanya, tapi manusia diberi akal untuk membaca tanda-tandanya. Dalam konteks robohnya gedung,
Penyelidikan awal menunjukkan adanya dugaan pelanggaran konstruksi dan lemahnya pengawasan bangunan. Artinya, ada faktor manusia yang berperan, baik dalam desain, material, atau perawatan. Jika begitu, maka menyebutnya semata takdir tanpa menyertakan evaluasi adalah bentuk kealpaan spiritual sekaligus intelektual. Sains menyebutnya dengan prinsip causality. Setiap peristiwa memiliki sebab. Ketika sebuah bangunan roboh, fisika menjelaskan, struktur menahan beban melebihi kekuatan maksimum, beton kehilangan daya rekat, atau gaya gravitasi bekerja pada pondasi yang tak lagi kokoh. Itu sebab akibat yang rasional. Dan disitulah takdir bekerja lewat hukum-hukum alam yang Allah tetapkan. Dalam bahasa teologi Islam, hukum alam itu sendiri adalah sunnatullah, ketetapan yang tidak pernah berubah. Dan kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah itu. Quran Surah Al-Ahzab, ayat 62. Jadi, ketika hukum-hukum itu dilanggar, baik karena kesembronoan atau ketidakpedulian, maka akibatnya akan datang, sebagaimana matahari pasti terbit di timur, dan menyebut akibat dari kelalaian itu sebagai takdir, adalah bentuk miskonsepsi terhadap makna kodok dan kodar. Lebih jauh, dalam tradisi Islam, konsep takdir tidaklah sesederhana sudah kehendak Allah. Melalui surat Al-Homar, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, yakni kodar." Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta terjadi dalam kerangka hukum sebab akibat yang telah ditetapkan. Namun, hadar bukan berarti fatalisme. Nabi Muhammad justru mengajarkan agar manusia berikhtiar sebelum menyerahkan hasil kepada Allah. Dalam satu hadis yang terkenal beliau bersabda, "Ikatlah untamu terlebih dahulu, lalu bertawakallah." Artinya, manusia tetap wajib berusaha menggunakan akal dan kemampuan untuk mencegah keburukan, termasuk dalam hal pembangunan, keselamatan, dan manajemen risiko. Takdir dalam perspektif teologi Islam. Ulama klasik membedakan dua dimensi takdir. Takdir kauni, sunnatullah. Ini adalah hukum alam dan sebab akibat yang Allah tetapkan, seperti gravitasi, fisika bangunan, atau geologi tanah. Jika struktur tidak kuat, maka secara sunnatullah ia akan roboh. Takdir syari, kehendak moral. Ini terkait dengan perbuatan manusia. Apakah kita berhati-hati, amanah, dan bertanggung jawab terhadap ciptaan Allah? Jika ada unsur kelalaian, misalnya pembangunan tanpa perhitungan struktur yang benar, maka itu bukan takdir yang harus diterima, melainkan akibat dari pilihan manusia. Maka, dalam kasus seperti robohnya pesantren, kita perlu bijak, bukan menyalahkan takdir, tapi mencari hikmah di antara hukum alam dan moral. Allah memang Maha Kuasa, tapi Ia juga memberi manusia akal dan ilmu agar belajar dari setiap peristiwa. Dari sisi ilmiah, takdir bisa diterjemahkan dalam bahasa hukum alam. Isaac Newton menyebut dunia ini tunduk pada determinisme fisik, bahwa setiap peristiwa memiliki sebab. Jika struktur bangunan tidak memenuhi standar, tanahnya labil, atau materialnya rapuh, maka keruntuhan hanyalah konsekuensi logis dari hukum alam. Namun, perkembangan fisika modern, terutama teori kuantum, menunjukkan bahwa alam semesta juga mengandung unsur ketidakpastian, indeterminasi. Dalam tingkat mikroskopik, ada hal-hal yang tak bisa diprediksi mutlak. Ini justru sejalan dengan pandangan teologis Islam. Manusia hanya bisa berusaha, tapi hasil akhirnya tetap di tangan Allah. Maka secara sains, kita bisa katakan, setiap peristiwa adalah hasil dari hukum alam yang Allah tetapkan, dan hukum itu adalah bagian dari takdirnya. Dengan begitu, memahami takdir bukan berarti pasrah buta, tapi justru mendorong kita untuk menyelidiki, belajar, dan memperbaiki agar bencana tidak terulang. Seluruh alam semesta ini adalah sistem hukum sebab akibat yang sangat presisi. Newton menyebutnya laws of motion, Einstein menamainya relativitas ruang-waktu, sementara fisika kuantum menambahkan unsur probabilitas yang sangat kecil namun tetap terkendali dalam sistem besar semesta. Semuanya tunduk pada pola, hukum, dan keteraturan. Itulah yang dalam bahasa agama disebut sunnatullah, hukum Allah yang mengatur alam.
Sains modern hanya mengurai bagaimana sunatullah bekerja dalam bahasa angka, bukan meniadakannya. Gravitasi, hukum termodinamika, atau proses pelapukan adalah wujud nyata takdir yang terus berjalan setiap detik tanpa pernah meleset. Ketika sebuah bangunan berdiri kokoh selama puluhan tahun, itu pun takdir, hasil dari hukum fisika, perhitungan arsitektur, dan kehati-hatian manusia. Ketika ia roboh karena pelanggaran struktur atau usia material, itu juga takdir, hasil dari sebab yang manusia sendiri izinkan terjadi. Dalam filsafat Islam, Al-Ghazali pernah menulis bahwa takdir tidak meniadakan ikhtiar. Allah menciptakan api yang membakar, tapi manusia yang menyalakannya. Artinya, Allah memberi hukum sebab akibat, dan manusia memilih bagaimana menggunakannya. Jadi, ketika manusia lalai memperhitungkan risiko, dan akibatnya muncul bencana, maka itu bukan semata takdir yang jatuh dari langit, melainkan takdir yang berjalan melalui hukum sebab akibat yang diabaikan. Dari sudut pandang ilmiah, peristiwa seperti robohnya bangunan pesantren adalah peringatan bahwa hukum fisika tidak bisa dinegosiasikan dengan doa, dan kehati-hatian adalah bagian dari ibadah. Dari sisi spiritual, tragedi itu mengajarkan tawakal yang aktif, yaitu menyerahkan hasil kepada Allah setelah menjalankan ikhtiar terbaik. Nabi bersabda, "Ikatlah untamu, lalu bertawakallah kepada Allah." Hadis ini sederhana tapi sangat dalam. Ia menegaskan bahwa keimanan sejati tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa upaya, tetapi menyerahkan hasil setelah menjalankan sebab dengan benar. Dari peristiwa robohnya gedung pesantren, kita belajar bahwa takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan undangan untuk sadar bahwa di balik setiap kejadian, ada pelajaran yang Allah sembunyikan, dan bahwa Tuhan tidak pernah menzalimi hambanya. Kitalah yang sering menzalimi diri sendiri dengan menolak belajar dari masa lalu. Maka, jika kita mau jujur, takdir bukan tembok yang membatasi manusia, melainkan peta yang menuntun arah hidup. Kita bisa tersesat jika berjalan sembarangan, tapi juga bisa sampai tujuan jika membaca tanda-tanda dengan hati-hati. Begitulah Allah mengajar manusia lewat perantara sebuah peristiwa, agar iman tidak berhenti di lisan, tapi menjelma kesadaran.